Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem engineering. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasan mengenai sistem engineering. Sistem engineering adalah proses desain sistem kompleks yang dimulai dari identifikasi kebutuhan. Lagi-lagi ya, awal dari desain itu adalah identifikasi kebutuhan. Hingga ke proses produksi atau bahkan sampai servis penggunaan. Istilah sistem engineering itu digunakan dalam militer dan sistem keangkasaan atau space system. Pada institusi komersil atau perusahaan, istilah new product development itu lebih sering digunakan dibandingkan sistem engineering. Nah, menurut International Council on System Engineering, sistem engineering ialah disiplin ilmu kerekayasaan yang bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan proses yang melibatkan interdisiplin untuk memastikan kebutuhan customer dan pemangku kepentingan terpenuhi dengan syarat kualitas yang tinggi, terpercaya, pengeluarannya efisien, dan sesuai jadwal selama siklus hidup sistem. Nah, proses di atas terdiri atas 7 tahapan yang bisa disingkat menjadi similar ya, yang terdiri atas state the problem, investigate alternative, model the system, integrate, launch the system, assess performance, dan re-evaluate. Kita akan lihat pembahasannya satu persatu. Dimulai dari state the problem terlebih dahulu. Ya. Ini adalah deskripsi mengenai fungsi utama yang harus dipenuhi oleh sistem. What must be done? Jadi apa yang harus dilakukan ya, bukan how to do it, bukan bagaimana caranya. Ya. Misalkan kita ingin roket yang dapat digunakan kembali. Ya. Caranya seperti apa? Ya salah satunya adalah roket yang bisa mendarat. Tapi pada set the problem, itu kita fokusnya apa yang bisa dia lakukan gitu ya, bukan caranya. Karena nanti kalau kita berpikir caranya akan menyempitkan alternatif. Gitu ya. Jadi kasusnya adalah misalnya kasus yang kita angkat itu roket yang dapat digunakan kembali, dan ini menjadi fokus atau tujuan utama gitu ya dari SpaceX. Kenapa? Karena secara bisnis roket yang dapat digunakan kembali itu cost-nya sangat rendah, sehingga bisnis mengirimkan sesuatu gitu ya, baik barang atau manusia keluar angkasa ini menjadi menarik ketika roket yang dapat digunakan kembalinya itu berhasil diwujudkan. Atau reusable rocket. Nah, pada tahap selanjutnya kita masuk ke investigate alternatif, di mana alternatif desain dibuat dan dievaluasi berdasarkan sejumlah kriteria, misalnya performansi, biaya, waktu, risiko atau keamanan, dan sebagainya. Nah, feeling saya sebenarnya ada beberapa alternatif agar roket itu bisa digunakan kembali dengan cara didaratkan. Nah, pendaratan bisa dibagi dua, yaitu vertical landing dan horizontal landing. Vertical landing itu contohnya adalah pesawat. Untuk horizontal landing itu contohnya helikopter. Ada juga pesawat tempur Harrier, dia pakai jet, ya, jadi dia hover, melayang gitu ya untuk mendaratnya. Kemudian parasut dan jaring. Ya, ini tertukar ya antara horizontal dan vertikalnya. Yang ini adalah vertikal, yang atas ini adalah horizontal. Nah, entah kenapa SpaceX itu menentukan akan menggunakan desain seperti Harrier. Jadi dia menggunakan tenaga jet gitu ya, mesin jet untuk mendarat secara vertikal seperti Harrier. Mungkin pakai helikopter jadi kompleks ya.
pakai parasut lebih simpel, tapi mungkin parasutnya harus besar sekali, berat. Kalau pakai jaring juga nanti bisa jadi roketnya rusak dan sebagainya. Maka diputuskanlah konsepnya mirip seperti Harrier. Ya, karena mungkin pertimbangan-pertimbangan yang berikut ini. Nah, setelah itu kita modelkan sistemnya. Kurang lebih penjelasannya adalah mengembangkan model dari alternatif terpilih. Dibuat secara umum terlebih dahulu, lalu setelahnya dibuat mendetail. Nah, roketnya SpaceX itu kurang lebih ada jet propulsionnya atau penggerak jetnya. Kemudian ada landing gear yang untuk mendaratnya biasanya ya bisa roda, bisa kaki. Kemudian ada sistem kontrolnya untuk mengendalikan jet yang keluar. Kemudian di sini ada sensornya supaya sistem kontrolnya mengetahui posisinya di mana, kemiringannya berapa, ketinggiannya berapa, dan seterusnya ya. Salah satunya sensor yang digunakan adalah gyro sensor. Nah, ini kurang lebih model dari sistemnya secara umum yang nanti akan sangat didetailkan oleh engineer-engineer di SpaceX ya. Yang sebenarnya saya juga tidak tahu. Kalau saya tahu dan punya duit, mungkin saya bikin sendiri. Nah, kemudian diintegrasikan, yaitu menggabungkan subsistem-subsistem menjadi sebuah sistem. Perlu dipertimbangkan bagaimana informasi berpindah atau bertukar antar subsistem yang ada, dan sebaiknya diminimasi ya informasi yang berpindah antar subsistem. Feedback loop sebaiknya di dalam subsistem saja agar mudah dikendalikan. Sebaiknya ya, tapi pada kasus ini agak sulit. Misalkan jet propulsion ini akan merubah posisi roketnya yang akan terdeteksi oleh sensor. Nah, sensor akan mengirimkan informasi ke sistem kontrolnya, kemudian informasi tersebut diolah, sehingga sistem kontrol dapat mengendalikan jet yang keluar seberapa besar dan arahnya kemana. Dan kemudian jika sudah mendekati ketinggian tertentu, berdasarkan informasi dari sensor, sistem kontrol akan mengaktifasi landing gear agar terbuka. Nah, bagaimana informasi ini saling berpindah dan sebagainya? Ya, itu kerjaannya engineer SpaceX. Nah, kemudian setelah itu launch the system, kita mengizinkan dalam tanda kutip ya, atau mencoba sistem yang telah dirancang atau dibuat untuk melakukan hal yang ia memang dirancang untuk melakukannya. Nah, di sini ada salah satu percobaan SpaceX yang belum berhasil secara fungsinya ya, meskipun akan ada data yang sangat berharga yang akan nanti jadi masukan untuk desain selanjutnya. Nah, setelah dilakukan launch the system, kemudian kita melakukan assessment performance. Nah, kuncinya pada tahap ini adalah pengukuran. Jika tidak bisa diukur, maka tidak bisa dikontrol. Dan jika tidak bisa dikontrol, maka tidak bisa diimprove. Itu ya kata kuncinya. Jadi, harusnya pada saat percobaan yang tadi, itu banyak sensor-sensor atau banyak alat-alat yang mengirimkan informasi ke pusat sehingga dapat dilakukan perbaikan ya atau re-evaluate, di mana feedback loop menggunakan data output pada 2 step sebelumnya untuk memodifikasi sistem ataupun input untuk sistem. Nah, setelah dilakukan iterasi gitu ya, SpaceX dan akhirnya dia berhasil untuk membuat roket yang bisa mendarat. Wah, ini error nih videonya nih. Ya, nanti bisa dilihat website SpaceX mendaratnya seperti apa ya. Bagus banget sih kalau menurut saya.
Ya, oke, itu yang bisa kita bahas mengenai sistem engineering. Lalu apa yang bisa kita bungkus? Sistem engineering adalah proses desain sistem kompleks yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga ke produksi atau bahkan sampai servis penggunaan. Terdiri atas 7 tahap yang bisa disingkat sebagai similar, yaitu set problem, investigate alternatif, model the system, integrate, launch the system, assess performance, dan re-evaluate. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.